Ya, oke Bang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Kandika Vlog. Salam peternakan dari kisaran Asan Sumatera Utara. Nah, jadi kan kawan, kita ingin membahas sedikit masalah tentang perkandangan ya, ataupun peternakan domba ya. Jadi ketika kita masih awalan, apa yang pertama kali yang kita perlukan ketika kita mau mulai beternak domba ya. Dan di sini ya saya akan jawab versi saya ataupun versi di kandang saya ya, bukan versi yang lainnya. Karena masing-masing peternak mungkin berbeda. Ada yang di awalan itu dianya mengutamakan jenis dombanya, ada yang mengutamakan itu kualitas pakannya, ada yang mengutamakan itu kualitas kandangnya ataupun kestrategisan kandangnya. Ada juga yang mengutamakan itu pengerjaannya. Jadi masing-masing ya kan kawan. Nah jadi kan kawan, untuk awalan itu yang terutama kalau kita ingin beternak domba itu ya, kalau beternak itu sesuai dengan kemampuan budget sendiri aja ya kan kawan. Ya yang seperti pernah saya bilang, kandang tidak perlu mengikut-ngikut, tidak perlu saya buat kandang seperti ini terus kawan-kawan harus kandangnya seperti ini juga, nggak perlu. Ataupun kalau nanti di kandang kita beternak dombanya kelas-kelas, ada merino batur, merino cross, dorper ataupun jenis yang lainnya lah yang mahal-mahal gitu kan kita bilang. Kita tidak mesti sama ya kan kawan, sesuai budget dan awalan modal kita aja dulu gimana. Karena dulu kita pun beternak bukan langsung seperti ini. Ya memang kita itu beternak itu bersungguh-sungguh. Jadi ketika ternak kita berhasil, kita ingin mengganti isi ternak yang lebih baik, dan menurut kita yang lebih baik itu seperti apa hanya kita yang tahu, sesuai manajemen kita. Dan hobi di kandang ini tuh memang kita ternaknya itu ya kayak gini, kayak merino panda gini. Ini harganya lumayan ya. Kalau di usia 4 bulan 5 bulan aja harganya udah di 4 juta 5 jutaan kalau jantan, dan kalau kelas ya. Dan kalau misalnya betina itu di kisaran 3 juta sampai 3,5 kayak gitu kan kawan. Nah jadi kita itu yang tahu dan kita juga yang paham. Jadi jangan mengikuti apa kata orang, sesuai kita aja. Kalau kita mampunya beli indukan Airship, beli aja dulu Airship. Kalau kita mampunya beli merino, silakan beli merino langsung, nggak apa-apa. Nah, jadi kan kawan, jangan mengikut-ngikut lah intinya kayak gitu. Kalau masalah kandang, kalau kandang itu kawan-kawan mampunya itu buatnya dari dari lantai kayu pinang dan dinding bambu. Buat aja dari dinding bambu dan kayu pinang, nggak usah harus lantai seperti ini, harus seperti itu. Jadi karena beternak ini nggak sama semua ya kan kawan. Dulu pun kandang kita itu sama, kita dari lantai-lantai lantai pinang, dari dinding bambu, sama tiangnya itu tiang-tiang batang-batang kayu asal-asalan lah, yang keras tapi dianya itu tahan gitulah. Nah, jadi nggak mesti harus sama ya kan kawan. Dan kalau masalah pakan ini, kawan-kawan tuh juga nggak usah ikut-ikutan, cari aja yang mudah dimanfaatkan di sekitar. Kalau adanya kedebuk pisang bisa dicaca, difermentasi, buat silase pun bisa. Kalau misalkan seandainya rumput gampang nih, ya udah rumput aja pun nggak apa-apa, nggak usah pakai kayak gini-ginian. Sesuaikan aja lah kan kawan. Nah, cuman kalau mau cari praktisnya, memang kalau kita beternak ini praktis ya. Pakai ini tuh nggak repot, nggak selalu ngarit gitu kan. Jadi jawaban dari saya itu apa ya sebenarnya yang paling utama kalau kita mau beternak. Nah yang terutama itu kandang ya kan kawan. Dan kandangnya itu saya tidak bilang harus seperti apa, yang penting kandangnya itu berlantai dan kira-kira tingginya itu harus dari tanah itu kurang lebih itu adalah kalau misalnya 1 meteran. Jadi jangan terlalu dekat kali, bawah itu ke naik ke atas jangan terlalu dekat, minimal kayak gitu. Dan untuk atasnya ya minimal nggak kena hujan kayak gitulah kan kawan. Mau lantainya apa terserah, atapnya apa terserah, mau tenda pun bisa. Ya kembali lagi ke kemampuan kawan-kawan kayak mana. Jawaban saya itu terutama kandang, sesuai versi kan kawan kayak mana kandangnya. Dan yang kedua itu isi ternaknya ya kan kawan. Isi ternaknya itu sesuai kemampuan kan kawan. Ibaratnya kan kawan tuh aktivitasnya itu padat, terus kemampuannya itu cuman ngisi paling hanya mampu di 10 induk ibaratnya. Karena kalau sampai 15 induk aku udah nggak kuat ngaritnya, karena kerja di luar juga ada gitu kan. Ya kan sesuaikan aja, beli 10 induk jangan lebih.
Nanti kalau berkembang anaknya usia 3-4 bulan bongkar. Gitu aja terus bongkar anakan. Jadi kan kawan tetap di standarnya kemampuannya 10 ekor. Nah kayak gitu kira-kira kan kawan. Jadi yang diutamakan isi dari kandangnya, yaitu ternak dombanya ya, sesuai kemampuan. Kalau mampunya domba harga 1.500.000, mampu harga 2 juta, 3 juta, 4 juta, sesuai kemampuannya. Jadi jangan ikut-ikutan. Baru terus yang penting pakannya ya kan kawan. Nah jadi pakannya itu boleh rumput, boleh pakan tambahan, apapun sesuai yang kawan-kawan mampu cari di sekitar. Yang penting masih dalam kategori pakan domba. Pasti kan kawan tahu lah ya kan kategori pakan domba itu apa, karena masih umum juga gitu loh pakan domba itu apa. Dan kalau untuk segi obat-obatan, nah kalau obat-obatan kita yang awal-awalan aja ya, jangan yang ngerepot-ngerepotin gitu kan. Jadi kalau misalkan kawan mendapati domba mencret secara terus-menerus, nggak kunjung sembuh-sembuh, nah itu biasanya dombanya cacingan ataupun kambingnya cacingan. Nanti dikasih obat cacing aja, mudah-mudahan nanti mampet. Nah tapi kalau misalkan kawan-kawan menemuinya itu induk hamil, diri hamil, nah itu kayaknya kalau dikasih obat cacing agak keras, karena obat cacing sifatnya agak panas, takut anaknya keluar. Nanti kawan-kawan boleh cari daun jambu biji, nanti cari yang mau muda, yang tua terserah, nanti dikasih. Nah nanti dipisahkan terus dikasih secara porsir ya. Nanti mudah-mudahan 3-4 hari mampet. Nah itu kayak gitulah kan kawan. Dan nanti kalau masuk angin kan kawan bisa upayakan apa ya, obat masuk angin ada sih sebenarnya ya, kayak antangin bisa, dikasih balsem bisa. Kalau ramuan apanya ya, kampungnya dibilang ya, nanti boleh diambil bawang putih, dilarutin pakai air panas kan, cuman sebelumnya di blender dulu sampai halus, nanti dicekokin, diminumi lah gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan sembuh lah kayak gitu. Nah kalau untuk obat cacing sendiri itu kawan, cacingan kawan tuh cari aja obat cacing ternak itu apa gitu. Jadi obat cacing ternak itu banyak ya, ada Kalbizen, ada ini kayak gini nih, kayak ini, ada ini ada Kalbizen kayak gini, ini bagus nih kan kawan ya. Kalau untuk suntik-suntik kawan-kawan yang perlu di kandang ya, sebenarnya nggak terlalu perlu sih kalau bagi kami ya, paling ya perlu juga sih, tapi ya jarang sekali sih. Kalau untuk yang sakit-sakit ya mudah-mudahan masih aman lah, asal kita rawat makannya cukup, kebersihan kandangnya, terus dombanya itu kok bisa dimandii seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali terserah. Nah kalau untuk suntiknya paling B kompleks untuk vitamin nafsu makan aja kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu aja lah kawan. Untuk awalan ya itu sih yang paling penting kalau mau beternak domba awalan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan monggo silakan ya kabari. Nomor WhatsApp saya tersedia di sini. Saya Dika Vlog, salam peternakan dari Kisaran Asan Sumatera Utara. Saling berbagi ilmu, siapa tahu bermanfaat bagi kawan. Kalau ada ilmu juga kawan-kawan silakan kabari ke saya. Saya dengan senang hati menerimanya karena masing-masing ilmu itu berbeda dan semuanya itu memiliki makna dan khasiat sendiri kalau kita praktekkan. Oke kan kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.